Ya Rabbana a'tarafna bi annana. Yang kedua, hadis maudhu bisa diketahui bihalil wadi, tingkah daripada si perekayasa hadis. Kreatif ini bikin hadis nih. Ya, ada qarinatun min halir rawi ala anna dzalikal marwiya maudhu'un. Ya. Ada tingkah dari si perawi bahwa yang hadis yang diriwayatkan itu maudhu. Awas, dicek di sini dilihat. Ya, yang diriwayatkan Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Maudhu'at, dicek yang digaris bawahi atau dicek lagi di bawahnya, di situ ada Mahdi. Mahdi itu salah satu rawi ya, yang suka menciptakan atau membuat hadis palsu. Kadang-kadang ditambahin, janahin, hamam. Yang ketiga, bisa diketahui kaunu dzalikal marwi raqiqal makna. Raqiqal makna ini kurang pas sehat. Kurang pas sehat dalam segi makna. Nah, ini seperti ini nih. Ya, ini bisa kerasa. Karena ada paku cipa, ada ceknya di sini. Ya, udah nguhu ada angnya di sini. Karena dalam bahasa Arab tidak ada cek, tidak ada ang. Maka ini bisa dipastikan ini raqiqah ini. Raqiq itu ada sedikit apa sih pergeseran kalimat atau pergeseran kata enggak pas sehat. Ya, kalau dalam kitab Johar Maknun itu nanti ada ai tak kak kayak gitu tuh, kayak enggak enak kedengarannya aja gitu. Bahwa itu adalah bukan bahasa Arab. Namanya raqiq. Ya, salah satu inna lillahi malakan min hijaratin yuqallahu amarah. Yanzilu kulla yawmin ala himarin min hijaratin. Coba himar dari batu. Fahadza batilun wa iftira'un. Ini hadis batil, hadis dusta iftira'. Yang sering saya katakan juga salah satunya yang keempat, faktor atau mengetahui ini rasanya rasa hadis maudhu. Yang keempat, ayakuna mukhalifan linasil Quran. Ya. Hadis tersebut menyimpang atau berbenturan kontradiksi dengan nas-nas Al-Quran, ketetapan Al-Quran. Tuh, seperti ada hadis begini nih dalam kitab Tanzihis Syariah, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Iraqi, la yadkhulu waladun zina wala syai'un min naslihi ila sab'ati abna al-jannata. Anak zina sampai 7 turunan enggak akan masuk surga. Ayo loh. Anak zina sampai 7 turunannya nggak akan masuk surga. Nah, ini hadis apa? Dari Abi Hurairah katanya. Nah, jadi riwayat ini kan mukhalafah li sharihi qauli, karena ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an aja dikatakan dalam surat Al-An'am ayat 164, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian tafsirnya ini tidak akan masuk surga anak zina ma'asabikin. Beserta orang-orang yang dahulu, dia tetap masuk surga tapi paling belakang, dengan catatan syarat jangan ridho atas apa yang sudah dilakukan kedua orang tuanya, maka tetap anak zina ini akan masuk surga. Maka ketika ada satu hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka itu dirasakan itu adalah hadis maudhu, walaupun kita nggak bisa ngecek perawinya. Terasa. Contoh lagi, gambaran. Seperti ada hadis, ketika ada hadis contoh seperti ini, barang siapa yang usianya nyampe 73 maka tidak wajib sholat lagi. Hadis riwayat sahih nggak kira-kira? Maudhu rasanya, karena bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa aqimis sholat, lakukan sholat, tidak ada batasan umur. Nah, berarti kan mukhalif linasil Quran. Maka bisa pastikan aroma ini hadisnya adalah aroma hadis maudhu. Lanjut. Ya, ada lagi yang mukhalifan li sunnah al-mutawatirah, bertentangan dengan hadis-hadis yang mutawatirah, hadis mutawatir. Mana contohnya nih? Idza hudistum anni bihadisin yuwafiqul haqq wa khudu bihi hadastu aw lam uhaddis. Jika kalian diceritakan kepada kalian bahwa ini hadis dari aku dan benar, maka ambillah dan ceritakan. Atau memang yang tidak diceritakan, ceritakanlah. Jadi ada kalimat awalam uhaddis. Masa sih yang nggak benar harus diceritakan? Nah, ini kan udah ketahuan nih.
Ya, berarti berseberangan atau bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Ada juga lafaz hadisnya ini bertentangan mukhalifan lil ijma, bertentangan dengan ijma. Nah, ini yang sekarang viral nih. Madzakaruh Allama Ali Qori di dalam kitab Asrarul Marfu'at. Imam Ali Qori salah satu murid Imam Ibnu Hajar, tapi beliau memegang madhab Hanafi. Ya, Mirqatul Mafatih syarahnya tuh. Man qada shalawatin minal faraid fi akhiri jum'atin min ramadana. Barang siapa yang mengkodok salat fardu di akhir hari Jumat bulan Ramadan, kana zalika jabiran likulli salatin, maka kodok tersebut akan menambah semua salat fatatu yang ditinggalkannya fi asrihi selama hidupnya ila sab'ina sanatan sampai 70 tahun. Jadi kesimpulan, yang sholat di akhir Ramadan nanti hari Jumat bisa mengkodok sholat yang tertinggal selama 7 tahun. Baik, kita cek. Kemudian dikomentari oleh murid Ibnu Hajar, hadza batilun qat'an. Ini jelas batilannya, ini jelas salahnya. Li'annahu munaqidun lil ijma, karena bertentangan mendobrak ijma. Al-ana syai'an minal ibadah la yakum maqam fatatu sanawah. Jadi tidak ada, gitu kan? Yang satu ibadah ini bisa menambah sekian tahun, nggak ada. Ada juga, ya kan? Sholat sunat banyakin, 70 sholat sunat bisa sebanding dengan satu sholat fardu. Ini jelas bertentangan dengan ijma. Maka saya pastikan ini adalah hadis batil. Kata siapa? Imam Ali Mulaqari dalam kitab Al-Asrarul Marfu'at. Akbol kitabnya. Ya, Syekh Mulaqari. Tuh, ada lagi faktor yang menyimpang, mukhalifan lil aqli sharih, menyimpang bertentangan dengan akal sehat. Akal sehat tidak bisa menerimanya. Mana? Ina safinata nuhin. Nah, ada hadis deh. Riwayat Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Rasulullah berkata, perahu Nabi Nuh tawafat bil bait sab'an, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan sampai di makom Ibrahim dan sholat di situ 2 rakaat. Kira-kira kearti itu masuk akal nggak? Nah, akal yang sehat nggak bakal bisa nerima. Perahu Nabi Nuh kan gede, kemudian bisa masuk ke Ka'bah, ya masjidnya hancur itu. Kemudian sholat, kok bisa sholat nggak ada tangannya? Nah, tapi kan kalau memang yang fanatik, kok bisa aja. Ya kan itu kan mujizat tabi'in, bisa aja perahunya ngecilin dulu, kemudian tiba-tiba Allah berikan tangan, Allah berikan kaki buat bisa sholat sujud. Nah, ini sama dengan yang di Alfiyah kemarin, perempuan itu kan masuk ke neraka tuh, fi hiratin, di dalam kucing, bukan di dalam, bukan bimakna fi, tapi bimakna ba, karena sebab kucing. Bisa aja di dalam kucing, karena kan kucing neraka gede. Sama Alfiyah udah bilang itu pi-nya bimana ba. Ini udah bilang hadisnya palsu, jangan direka-rekayasa lagi. Bisa aja kecil, bisa aja Allah kasih tangan. Ini terlalu memaksakan. Akal sehat pun tidak menerima. Yang kelima, faktornya di sini ayaru yal khobar bi zaman kriat fihil akhbar wadulinat, di masa dibaca hadis dan dibukukan. Wala yujadu fi suduri rijal, tidak ditemukan di zamannya para perawi. Wala fi butunil kutub, hadis ini dibaca sebelum perawi adu, maka hadis tersebut akan menjadikan hadisnya hadis maud. Itu dibukukan, dibaca, si perawinya belum lahir. Kemudian dia sangka-sangka sepertinya hadisnya begini. Orang yang enggak mondok tapi belaga kayak seperti orang mondok. Ada juga ayakunal marwiyu yatado manal ifrad fil wa'di ala fi'il qalil. Nah, ini yang sing saya bilang. Ya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan atau redaksinya yatado manu il ifrad, terlalu berlebihan di dalam
ancaman atau di dalam pahala yang sedikit, alias kerjaannya sedikit tapi pahalanya gede. Ini yang sering saya bilang nih, ya. Barang siapa yang puasa di bulan Rajab di hari pertama, maka Allah akan tutup pintu neraka, maka Allah buka pintu surga. Puasa Rajab memang ada, tapi tidak hadisnya seperti itu. Itu hadisnya palsu. Kenapa? Kalau memang puasa Rajab membukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, ngapain kita sekarang puasa Ramadan? Ya enggak usah puasa Ramadan. Teu puasa ge aman, orang geus ka surga ieu. Karena gara-gara puasa Rajab. Artinya, nah ini kan dia aya naon ya? Nah, ya kopi ya berarti. Aya naon ya? Banyak bab Rajab. Bab Sya'ban. Leuleus ngaji hadis mah jadi nanya, aing geus sieun jadi teh loba-loba hadis maon. Tapi kan dibukukan ini. Iya, Anda kan nggak ngaji hadis, cuma nerima enak aja lah kita. Makanya cek langsung. Saya bilang kan, kelemahan di kita ini adalah hadis sama Quran sama usul fikih.